Ini seriusan? Oh serius. Ini dia, kita harus mengikuti prokes pajak. Saya bilang pura-pura, tapi beneran saya. Kagiannya. Anda pernah di prank jenderal? Saya pernah. Pak dokter, bagaimana hasil dari swab saya hari ini setelah menusuk hidung saya dan di prank jenderal si Sugianya? Selamat pagi atau siang teman-teman, ini hasil swab antigen untuk prokes dalam acara kegiatan hari ini. Kita ngopling. Ngopi keliling. Ngopi keliling bersama Bapak Kepala DNP Bali sama Ju Bintang Asik Senior Bali. Favorit yang ini. Luar Itu biasa. dengan hasil yang pertama untuk Pak Kepala untuk rapid antigen dengan hasil negatif atau non reaktif, beserta juga Pak Ju Bintang dengan hasil negatif atau non reaktif. Berarti sudah boleh ngopling kita ya? Untuk saat ini boleh dengan hasil negatif. Oke, Luar makasih. biasa. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Banyak ya. Terima kasih Pak dokter. Terima kasih ya. Semoga Pak dokter juga negatif ya. Terima kasih banyak. Kita siap-siap ngopling. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Hello, Om Swastiastu, Sabunapi Gatra Semeto Titiang Sarang Sami. Akhirnya kita bertemu lagi di acara yang paling ditunggu dan paling nanti siapa bintang tamunya. Saya selalu menghadirkan bintang tamu spesial yang akan saya hadirkan untuk kalian semua, untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Dan saya masih start di Kebon Vintage Cars. Tidak lupa saya mengucapkan selamat hari raya untuk semua yang merayakannya. Baik, Anda masih bersama saya menyaksikan acara yang paling bergengsi di Bali saat ini. Ini dia, ngopling, ngopi keliling bersama Kopi Banyuatis, legenda rasa. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Oke, bintang tamu saya kali ini adalah seorang jenderal. Kita akan lihat siapakah beliau dan saya akan menjemput beliau. Ini keren nih, teman lama saya. Mari kita berangkat. Sepertinya beliau sudah menunggu. Kita lihat siapa. Swastiastu. Om Swastiastu. Wah, ini beliau. Apa kabar? Kabar Brigadir Jenderal Polisi Dr. Adas Gede Sugianyar Dwi Putra Esa MSI. Apalah saya tadi. Karena memang kita kan sudah ketemu bukan hari ini. Iya. Kita sudah dari zamannya nggak enak lah. Komandan selamat menjadi kepala BNNP Bali. Oh siap, terima kasih. Selamat datang lagi di Bali. Jun. Iya. Tapi sebelumnya saya mungkin menyampaikan bahwa sebelum kita ini ngopling, ya kita tadi sudah kena prank saya ya. Kita sambil jalan ya, Nan ya. Ya sambil jalan. Ya, kita sudah melakukan prokes. ya. Hidung saya masih ini. Om Swastiastu, ini ada kopi baru, cocok untuk tua muda dan pecinta kopi Bali. Jadi saya prank tadi, saya bilang Iya. kita swabnya pura-pura aja dan sebagainya. Akhirnya saya beneran bawa dokter dari BNK Gianyar, saya culik, colok. Tapi astumkara hasilnya tadi Negatif. negatif. Jadi semeton. Jadi saya sudah melakukan rapid antigen. Betul dan banget. hasilnya negatif. Iya. Dan saya mohon izin Mm-mm. akan membuka masker saya Ya. ini, Wow. tapi tetap pakai face shield. Benar banget. Ya, supaya tidak ya. Kita mengedukasi masyarakat juga ya, Nan ya. betul.
Jadi kita hari ini mau ngopling Ke ke arah arah Kelungkung. Klungkung. Di bypass. Waduh, pasti ngelewatin Gianyar ini. Lewat Gianyar, karena komandan dari Gianyar. Oh gitu. Ya, Dan apa kabar, Nan? Baik. Banyak tidak tahu Komandan Gede Sugianyar adalah Siap. sahabat saya sudah lama sekali. Siap. Dan kan banyak yang kalau ketemu sama Jenderal Gede Sugianyar ini nanyanya tentang masalah narkotika dan lain sebagainya. Tapi saya ingin sedikit berbeda untuk mengulik masa kecilnya seorang Jenderal Gede Sugianyar yang dikenal humble, bersahabat. Siap. Penjahat pun masih dikasih senyum loh. Cerita sedikit dong, Nan. Kapan mulainya seorang Jenderal Sugianyar? Kok tertarik jadi polisi sih, Nan? Aduh, saya jadi polisi itu kan sebenarnya karena memang cita-cita dulu kan kita ingin masuk Akabri. Nggih. Akabri itu adalah sesuatu yang saya idamkan dari kecil dan saya memang persiapan karena memang saya mohon maaf dari keluarga yang tidak terlalu punya lah berada. Saya bilang memotivasi diri saya sendiri. Kalau tidak diri kita yang menentukan nasib kita ke depan, siapa lagi? Benar banget. Sehingga saya betul persiapan, saya masuk Akabri. Saya lupa dulu, Blijon, namanya saya Gede Sugianyar. Pasti Blijon mengira atau semua mengira saya dari Gianyar dan sebagainya. Tidak sepenuhnya tepat sekali. Saya memang dibesarkan di Gianyar. Tapi yang mungkin banyak yang tidak tahu ini rahasianya di sini aja saya buka. Tapi nanti ditonton Gak apa-apa. Tapi gimana? khusus di sini. Oke. Menurut cerita konon orang tua saya, kebetulan orang tua saya ada aslinya dari Pandak Gede. Dari Pandak Gede, Tabanan. Pandak Gede, Kamulan Titiang. Siap. Saya punya perbekal Pak Murah Bobi mungkin nonton nanti. Geng. Salam Rahayu Pak, sama Semeton Pandak. Tiang dari Pandak, kemudian ibu tiang orang Gianyar. Kemudian waktu itu bapak saya tinggal di Jembrane. Udah kemana-mana nih Jenderal. Di Pekan Jembrane, kebetulan berbisnis jualan. Ibu saya seorang guru. Nah, kebetulan keluarga besar di Pandak kan bisnisnya di daerah negara Jembrane. Jadi saya di Pekan Jembrane itu, saya dilahirkan konon di sana. Tahun 64. Di Jembrane? Di Jembrane, bukan di Gianyar loh. Oke. Nah, tentu pertanyaan kenapa namanya Sugianyar? Nah, rupanya di sana kan wonten puri ring Jembrane, Semeton penglingsir di sana karena mungkin dekat dengan bapak saya dan sebagainya. Beliau memberikan bapak saya minta nama ke puri yang ada di Jembrane, kira-kira Nunas siapa? Nah, siapa sih yang cocok? Ya, akhirnya dikasihlah nama Sugianyar. Nah, ternyata saya yang tanya-tanya ini juga rahasianya juga beberapa waktu yang lalu saya tanya ke orang tua yang pasti. Rupanya di sana ada salah satu pahlawan nasional kita namanya Gusti Sugianyar. Ya, saya pernah dengar. Nah, dengar ya, salah satu tangan kanannya beliau Gusti Ngurah Rai almarhum. Dan nama jalan juga ada di Puputan Badung itu yang dekat museum itu, dekat Garuda itu. Betul. Nah, rupanya beliau adalah warga Semeton yang ada di Puri di Jembrane. Akhirnya dikasih nama itu. Jangan-jangan komandan titisan itu. Sugianyar. Nah, kemudian saya lahir umur 1 tahun, saya nama Sugianyar, saya pindah ke Gianyar. Karena ibu saya seorang guru. Berarti ngikutin ibu? Ngikutin ibu. Bapak saya akhirnya ngikut ibu. Karena mohon maaf, mungkin bapak saya nggak punya jiwa bisnis, jadi ya sudah tinggalkan aja bisnis. Jadi kita di Gianyar. Akhirnya saya lahir dan sampai besar, sampai SMA saya di Gianyar. Saya di Banjar Tegas Gianyar, di kota. Jadi itu hidup saya, keseharian kecil saya itu sangat dipengaruhi oleh teman-teman yang ada di Banjar Tegas Gianyar. Geng. Jadi SD 1 Gianyar, SMP 1 Gianyar, SMA Gianyar, baru saya melanjutkan di Akabri gitu. Blijon juga Akabri kan? Tapi saya nggak lolos. Saya tahun 83 masuk. Tahun 83. Tamatnya dan masuknya. Kenapa memilih menjadi polisi, Nan? Nah, ini yang sebenarnya waktu itu kan memang kita dikasih pilihan. Kalau waktu mendaftar Akabri nanti mau penjurusan apa. Nah, saya waktu itu memang kebetulan pilihan saya pertama Angkatan Darat, kedua udara, ketiga polisi, keempat Angkatan Laut. Tapi ternyata saya mendapat bidang polisi karena rupanya pilihan itu disesuaikan dengan hasil psikotes.
ketesan mungkin saya lebih cocok jadi polisi gitu. Iya. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu Siap. mulai mencintai pekerjaan itu. Oh pasti dong. Ya. Kata dimanapun kita memang harus bisa menjadi desa kalau patrol Betul, kan betul, gitu betul, ya. betul. Dan Iya. yang orang tahu kan polisi ini serem banget nih, orang-orang nih Nggih. kayaknya anti banget kalau berhubungan dengan polisi ini. Nggih. Wih, itu gimana nak untuk membuat agar masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada polisi ini, wih, ini pengayom saya nih, saya harus. Ya, memang di satu sisi Beli Jun, Iya. polisi ini kan mempunyai tugas yang ibarat dua sisi mata uang yang bersebelahan Ya. ya, jadi berbeda. Satu, tugas polisi adalah sebagai penegak hukum yang nanti tentu akan berhadapan dengan ada rasa tidak senang bagi mereka yang berhadapan dengan masalah hukum ya, Oke. karena dia bisa ditangkap, ditahan dan. Tapi satu lagi jangan lupa bahwa polisi itu juga mempunyai tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Nah itu lebih ke arahnya bagaimana kita memberikan rasa aman ke masyarakat, bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga tugas itu polisi dihadapkan tugas yang berlainan. Ya. Nggak bisa. Jadi di satu sisi kita harus selaku penegak hukum yang harus dituntut tegas terhadap undang-undang, mengamankan undang-undang. Di satu sisi kita harus juga melindungi, melayani masyarakat. Nah sekarang tinggal kita, bagaimana kita menempatkan ketika kita tegas, ketika kita juga harus merangkul masyarakat. Kinten kira-kira. Dan sekarang Bapak Gede Sugianyar sudah menjadi Kepala BNNP Bali. Ya itu mungkin pertanyaan masyarakat, kok bisa sih polisi kok di BNN kan begitu ya? Benar. Kira-kira ya. Ini agak menarik nih, harus dibahas. Harus dibahas. Itu kan kita semua polisi kan sesuai jurusannya Nan. Siap. Jadi komandan sebelum menjadi kepala BNN ini harus mendalami dulu dong narkoba ini bahayanya seperti apa dan lain sebagainya. Bagaimana betul. mengatasinya. Nggih. Itu nggak ribet Nan dari kemarin kan komandan tugasnya di. Saya lebih banyak tugasnya dulu malah di lalu lintas. Di lalu lintas. Ya, jadi, kemudian bisa berpindah. Itu harus belajar lagi apa gimana? Memang polisi ketika kita dididik di akademi kepolisian, kita memang dididik fungsi-fungsi tugas-tugas fungsi kepolisian secara umum diberikan ilmunya semua. Ya. Nanti dalam perjalanan waktu kita bertugas di mana, nanti kita dihadapkan spesialisasi, ada pendidikan pengembangan, misalnya spesialisasi bidang lalu lintas, reserse, dan di satu sisi juga kita harus dituntut untuk bisa langsung memahami terhadap apa yang ditugaskan kepada kita. Saya pernah bertugas selain di lalu lintas, saya pernah bertugas di bidang humas. Beli Jun ingat nggak tahun 2008? Yang sampai 2011 menjadi Kabid Humas, ketemu pertamanya kan kita di situ. Iya, saya undang masalah kemasyarakatan. Wawancara dulu ya di BMC ya. BMC TV. Sebelum YouTube boom seperti sekarang ya Nan ya. Zamannya. Kita udah bikin podcast ya. Udah bikin podcast duluan waktu itu. Saya ingat betul diundang studionya pakai baju dinas dulu. Waduh. Ini mengulang nih 10 tahun yang lalu. Reuni. Saya disuruh di request baju dinas padahal saya wajib tuh udah wajib. Biar lebih didengar. Lebih dengar ya. Iya, tapi memang kita di BNN sendiri sesuai dengan surat edaran yang kami terima bahwa setiap bulan minggu pertama hari Senin kita memang diwajibkan memakai baju dinas instansi asal masing-masing. Nah, pasti bingung Beli Jun, kok bisa instansi asal masing-masing ya? Tadi cerita BNN itu karena BNN itu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika, itu badan yang relatif masih baru. Nah, terdiri dari personil yang terbatas, yang selama ini yang ada organiknya hanya terbatas, kemudian ada yang ditugaskan. Nah, salah satu yang ditugaskan ini adalah dari kepolisian. Berarti ada yang bukan polisi juga? Ada. Ada yang dari PNS, ada juga yang diperbantukan dari pemerintah daerah, dari Pemda tingkat 1, ada dari Pemda tingkat 2, bahkan ada teman-teman yang dari Bea Cukai. Saya punya kepala bidang pemberantasan yang bagian nangkep para bandar di Bali itu dari teman dari Bea Cukai. Pak Putu namanya. Gabungan berarti ya? Jadi memang ditugaskan tapi harus mempunyai klasifikasi sebagai penyidik kalau ditugas di bidang penindakan itu. Nah, saya adalah salah satu yang ditugaskan oleh Pak Kapolri untuk bertugas menjadi kepala BNN. Status saya itu masih polisi aktif.
Masih polisi aktif. Masih polisi aktif. Jadi saya ditugaskan di BNN untuk menjadi kepala BNN gitu. Termasuk Pak Kepala BNN RI yang Bapak Dr. Petrus Renat Golose. Wih, mantan Kapolda saya. Pasti semua semeton Bali. Hormat komandan. Luar biasa. Siap. Beliau juga adalah seorang polisi yang aktif, bintang Nggih. 3. Nggih. Dan beliau kemarin saya ketika dilantik saya menjadi BNP Bali, beliau berpesan khusus untuk semeton yang Bali. ada di Bali. Saya maksudnya untuk bagaimana mengajak masyarakat di Bali untuk selalu mengkampanyekan tagline beliau adalah war on drug. War on drug. War on drug itu artinya perang terhadap narkoba. Betul. Dan satu sisi bahwa perang terhadap narkoba itu Blijun tidak hanya identik dengan nangkap saya, tidak. Perang terhadap narkoba itu adalah bagaimana memerangi narkoba dari sisi pengendalian suplainya terhadap bandar-bandarnya itu kita tangkap, kita miskinkan, kita dengan tindak pidana pencucian uang. Tapi dari situ sisi juga bagaimana permintaan akan narkotikanya dari sisi demand-nya, permintaan kita harus kendalikan juga. Yang notabene mereka ini adalah mereka masyarakat golongan dari data yang ada tuh usia 15 sampai 25 tahun itu mendominasi penyalahguna narkoba yang ada di Indonesia maupun khususnya di Bali ini. Dan bicara masalah narkoba, ini kok nggak habis-habis ya dari dulu ya? Dari dulu, bukannya tambah habis nih, tambah banyak nih bandar-bandarnya. Kok bisa ya nanya? Narkoba itu pekerjaan yang menjanjikan nggak ya bandar-bandar itu ya? Jadi begini, narkoba itu kan ada yang di Bali itu kan ada 2 jenis yang banyak sekarang dipakai. Satu adalah narkotika jenis sabu, yang mungkin sudah tahu bentuknya kayak kristal putih itu. Satu lagi narkotika jenis ganja. Nah, masing-masing narkotika mempunyai sifat yang berbeda. Kalau sabu itu memberi efek stimulan. Jadi dia kalau misalnya memakai narkoba sabu itu, dia rasanya semangat, percaya diri, bisa tidak tidur 1 hari, 2 hari, 3 hari dia tidur. Jadi kalau yang dapat job banyak, misalnya kayak Jun Bintang mungkin dulu sebelum pandemi banyak job manggung sana, manggung sini. Kalau pakai sabu itu tidak terasa capeknya. Makanya banyak artis yang ketangkap ya. Itu dia. Tapi banyak yang salah kaprah. Kalau sudah memakai sabu itu terjadi namanya kerusakan saraf otak. Kerusakan saraf otak. Saraf otak itu jadi satu saat sistem saraf itu akan terjadi konslet katakanlah bahasa Jadi nanti yang minta sabunya bukan kita sendiri dari keinginan sendiri, tapi sistem tubuh kita karena sudah konslet itu minta sabu supaya dia normal, supaya tidak menggigil, ketagihan, kecanduan. Tapi lama-lama nanti akan namanya tubuh itu kan ada batas, butuh istirahat, butuh sesuatu yang kita harus ada jedanya lah. Kalau jantung kita dikebut terus, ibarat mesinnya motornya Blijun nanti dipanasin terus kan overhead nanti. Betul banget. Nah, itu menyebabkan kematian. Nah, kalau ganja, ini yang menarik di Bali ini ada yang menarik menurut saya ganja. Kenapa? Karena Bali sebagai daerah wisata. Kemudian juga di sini banyak juga para seniman-seniman yang berkarya dan sebagainya. Apalagi di era pandemi ini kan banyak yang mereka sudah nggak dapat job, yang biasanya manggung sekarang nggak manggung, sepi job. Kemudian kalau seniman itu kalau memakai ganja memberi efek halusinasi, memberikan efek yang menghayal gitu ya. Menghayal, bisa memberikan mood dan sebagainya. Tapi itu memang untuk jangka pendek memang bagus. Tapi jangka panjang sistem saraf kita juga rusak. Karena saraf kita yang membutuhkan sudah edik namanya, kecanduan. Itu juga akan menyebabkan sesuatu yang menyebabkan kematian. Bayangkan di Indonesia setiap hari itu sampai 30 sampai 40 orang meninggal akibat narkotika. Luar biasa. Per hari itu per hari di Indonesia. Nah, ini yang kembali lagi ke masalah seniman tadi itu, bahwa di Bali ini kemarin yang kebetulan saya mungkin Blijun bisa lihat kemarin kita ada nangkep 9 kilogram ganja. Oh ya, kemarin sempat viral yang 2 orang dia. Yang 2 orang itu di BNK Badung yang itu ganjanan. Ganja 9 kilo. Itu mereka adalah yang mohon maaf mereka berkecimpung di dunia seni,
kemudian ada yang pelatih surfing yang kita tangkap. Wow. Pangsa pasarnya adalah mereka bule-bule itu biasanya menurut cerita mereka kalau habis surfing kecapean malamnya butuh supaya bisa tidur nyenyak. Dan mereka sebagainya. menyuplainya. Mereka penyuplainya. Kemudian ada juga yang kemarin seniman yang di PHK karena nggak ada kerjaan. Akhirnya mereka kan awalnya pemakai, tapi karena sepi job dia butuh uang untuk hidup, untuk membeli ketergantungannya. Mohon maaf, dia kan butuh ganja itu untuk, karena dia sudah ketergantungan, dia mau tidak mau harus terlibat menjadi jaringan penjual. Nah ini yang membahayai. Jadi kalau dia hanya pemakai saja, dia hanya korban saja, itu sebenarnya kalau sesuai dengan amanat undang-undang narkotika, itu kalau dia datang melapor secara sukarela ke BNN terdekat, dia tidak ditangkap kok. Bilang aja. Iya, bener Bli Jun. Jadi teman-teman saya tuh dulu nih saya kan mainnya di Kuta juga nih. Pingin mereka berhenti, pingin ke mana pingin bilang Pak saya mau berhenti. Kalau ngelapor pasti ketangkap nih, nggak enak. Nggak, jaminan saya ini sekarang di sini saya ngomong ini. Oh, jenderal jaminannya nih. Datang ke tempat rehabilitasi terdekat. Kita punya rehabilitasi di BNN Provinsi NTB di Kreneng, di depan pasar. Oh iya. Kantornya, kita ada kliniknya di sana. Tinggal datang aja. Ada di Gianyar, ada di Denpasar Kota, di dekat kantor DPRD Kota Madya Denpasar ke kantornya. Kemudian ada di Klungkung, di Karangasem, dan di Buleleng. Itu yang tegaskan lagi Bli Jun, bagi penyalahguna yang mereka korban yang ingin kembali ke jalan yang benar, katakanlah ya. Jangan takut, jangan ragu-ragu datang ke BNN terdekat, fasilitas rehabilitasi. Kemudian mereka nanti begitu datang akan di asesmen awal. Kita punya konselor. Kita punya konselor dari psikolog yang handal. Kemudian di asesmen awal sampai sejauh mana dia tingkat ketergantungannya. Kalau ketergantungannya dia ada 3, rendah, sedang, dan berat. Kalau rendah dan sedang tingkat ketergantungannya pemakaiannya, dia nanti akan direkomendasikan untuk direhab, rawat jalan. Rawat jalan? Ya, rawat jalan. Rawat jalan ini bisa dilakukan di fasilitas rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN, yang ada di Denpasar, ada di Gianyar, ada di jadi yang saya sebutkan. Termasuk juga kalau dia memilih di tempat lain, bisa juga ada tempat-tempat rehab yang lain, namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Ada di beberapa rumah sakit, ada juga dimiliki oleh masyarakat yang berbayar tapi. Kalau mau gratis ke BNN aja beli. Iya. Nggak serem ya Nanya? Enggak. Biasa aja ya? Biasa aja. Mereka aja karena kurang informasi. Kurang informasi. Nah, bagi mereka yang rawat jalan ini bisa kita konseling, biasanya sekitar 10 kali pertemuan. Sudah nanti akan bisa ada hasilnya. Tapi itu program itu akan harus berlanjut karena begini Bli Jun, orang pecandu penyalahguna narkoba itu tidak ada istilah sembuh, yang ada adalah pulih. Jadi apa bedanya tuh kalau sembuh itu sudah selesai, tidak perlu diapa-apain. Tapi kalau sudah pulih, kemungkinan potensi untuk memakai narkoba lagi itu setiap saat akan selalu ada dan berakhir ketika dia mati. Maka jangan main-main coba-coba pakai narkoba. Sekali make ya sudah tidak bisa ini sudah sarafnya sudah rusak, nggak bisa diperbaiki. Jadi tinggal nanti di rehabilitasi itu bagaimana caranya nanti diajarkan menghadapi situasi ketika mereka muncul rasa kecanduannya itu. Misalnya ada keinginan memakai, jangan kalau orang kecanduan melihat bong aja, katakanlah kalau dia sabu ya, melihat gambarnya dia sudah namanya renok. Ya, pingin memakai, keinginan memakai itu ada lagi. Nah itu nanti akan diajarkan di dalam rehab itu bagaimana cara-cara mengalihkan dan sebagainya. Benar gak? Dan kalau orang udah ketagihan nih, kan dia ngejual semua barang-barangnya nih. Bisa jatuh miskin dan jadi kriminal, benar ya? Ya itu dia yang terjadi. Yang terjadi. Jadi pernah ada kejadian tuh sampai tabung oksigen ibunya di dapur dijual. Kan sudah nggak masuk akal nih demi membeli narkoba. Ya karena kalau orang sudah kecanduan, addicts namanya, ketagihan, itu nggak pandang
Mau bagaimana? Pernah saya nangani klien, ada kasus-kasus di NTB, di Lombok tuh, di daerah Lombok Tengah. Itu ibunya seorang janda, bapaknya sudah meninggal ya. Gajinya seorang pensiunan nggak seberapa. Anak itu dari kelas 1 SMP sudah kena narkoba, sabu. Jadi satu SMP beli sekali. Mimir atau dewa atau kadang-kadang yang kasihan ibunya itu. Uang ditaruh di mana aja, diumpetin, disembunyikan oleh ibunya Dia temukan untuk kebutuhan sehari-hari makan lah, hilang, dicuri sama anaknya. Sampai gitu ya. Sampai begitu. Bahayanya narkoba itu bukan untuk diri sendiri aja, tapi untuk keluarga. Karena akan bisa menyebabkan jatuh miskin kalau tingkat kecanduan itu tidak direhabilitasi. Makanya sekarang BNN merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat. Apabila pecandu, solusinya bukan di penjara. Solusinya adalah direhabilitasi. Bukan di penjara. Kalau di penjara nanti potensi memakai lagi itu akan selalu ada kalau tingkat ketergantungannya belum dipulihkan. Bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah terlanjur di penjara? Ya, nanti kita sudah bekerja sama sekarang dengan Kementerian Kumham, terutama dengan Kalapas, bahwa kita ada namanya program rehabilitasi yang dilakukan di dalam penjara. Ada. Okay. Dan sebelum keluar dari penjara, kita juga lakukan tes urin dan kita akan lakukan rehabilitasi kalau dia positif pada saat masa asimilasi itu. Jadi dia belum bisa melaksanakan asimilasi kalau program rehabnya belum selesai. Oke. Gitu. Sebegitu pedulinya pemerintah ya melindungi warganya. Iya, banyak yang masyarakat nggak tahu, luar dikira biasa. BNN itu tukang tangkap. Tidak. Tangkap. Saya juga pertamanya mikir gitu nih. Ya, pikir tidak. BNN ini pertama banyak yang ketangkep nih. Kapan sadarnya nih orang-orang teman-teman nih? Ya. Jadi memang kalau orang tingkat ketergantungannya kecanduannya tinggi, memang dia harus rehabilitasi, rawat inap. Itu kalau dia hasil asesmen dia harus rawat inap, fasilitas itu ada di Bali, ada juga di punya fasilitas BNN, ada di Lido, di Bogor, ada di Makassar, ada di Samarinda, ada di Lampung, ada di Deli Serdang. Itu fasilitas BNN. Kalau kita rehabilitasi di sana gratis karena ditanggung negara. Tapi ada beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, misalnya rumah sakit, kemudian ada beberapa layanan yang lain. Itu dia harus bayar, dikecualikan bagi mereka yang punya BPJS, PBI namanya, penerima bantuan iuran. Jadi bantuan iuran. Jadi masyarakat yang kecil kan biasanya BPJS dibayarkan oleh pemerintah, yang masyarakat nggak mampu. Nah itu digratiskan. Tapi juga ada satu lagi adalah mereka yang berkaitan dengan compulsory, artinya berkaitan dengan aspek hukum, di mana penyalahguna ini ada ditangkap oleh aparat penegak hukum, ditangkap misalnya pada saat menggunakan narkotika, kemudian BB-nya hanya sedikit, kemudian akan dilakukan assessment. Assessment ini ada namanya tim assessment terpadu, kebetulan ketuanya adalah kepala BNN. Itu melibatkan ada dari teman-teman kejaksaan, teman kepolisian, dari aspek hukumnya. Jadi assessment ada dua, assessment dari aspek hukum dan assessment dari sisi kesehatan, dari sisi tingkat ketergantungan pemakaian. Dia akan di assessment ketika dia dari aspek hukum dia tidak terlibat jaringan, hanya pemakai. Kemudian dari sisi aspek kesehatan di assessment oleh psikiater, psikolog. Itu dia tingkat ketergantungannya tinggi, dia pecandu berat. Makanya saya selaku kepala BNN, selaku ketua assessment, bisa nanti mengeluarkan surat rekomendasi untuk dia dilakukan rehabilitasi sampai proses hukum itu mendapat keputusan hukum yang tetap, inkrah, dan hakim bisa menjatuhkan vonis kepada si tersangkanya bukan dengan pemidanaan, bukan di penjara, tapi vonisnya adalah direhabilitasi. Nah, itu dibuat semua ya kan ya? Ya, dibuat pulih. Ya. Dan satu lagi mungkin sekedar informasi, lapas kita, rutan kita ini saat ini lebih dari 50% di dalam tahanan itu, di dalam lapas itu isinya mereka-mereka yang terlibat kasus narkotika. Luar biasa kan? Dulu kita nggak pernah, paling isinya maling atau maling motor. Sekarang nggak.
kasus narkotika, Beli Jun, bayangkan. Segitu bahayanya ya. Ya, jadi ya tentunya saya mengajak sekarang ke masyarakat, Nggih. lebih baik datang melapor sukarela ke BNN daripada ditangkap. Pilih mana? Pilih ditangkap apa datang ke BNN? Datang dong. Itu kan, datang ke BNN, tidak ditangkap. Tapi kita memang benar-benar diterima ya, Nan ya. Oh, sah. Memang diterima dan ya istilahnya kuliah lah. Ya. Biar sehat. Dan ini semakin seru nih. Kita Siap. ngopi dulu sebentar. Oh, ini yang saya tunggu. Saya cek dulu kopinya ada. Oh, Ada dong. Itu satu box tuh untuk komandan loh. Justru itulah saya udah incer-incer ini. Yang kita minum ini ada, udah saya siapin. Kenapa saya incer? Karena jujur aja saya tiap hari itu minumnya kopi Banyuatis, Beli Jun. Matur suksma. Jadi di sini minum ini yang kedua kalinya yang ngopi ini. Jenderalnya minum Banyuatis loh. Dan silakan. Tapi ada sesuatu yang mungkin rahasia yang mungkin belum pernah diketahui ya. Iya, apa itu, Nan? Kalau kopi Banyuatis itu kan nama sebuah desa di Beleleng ya. Iya. Nah, tapi di Banyuatis kok nggak ada kebun kopi? Ya, itu hanya nama, Nan, ada nama. Hanya nama. Ya, Tapi di sana kebun-kebunnya yang punya orang Banyuatis. bener, gitu, Beli Jun. bener. Kalau ke Banyuatis nyari kopi nggak ada. Nggak ada kebunnya. Nggak ada. Tapi yang punya kebanyakan saudagarnya orang Banyuatis. Dari Banyuatis. Kebunnya ada di sekitar seputaran itu. Komandan ini bukan hanya ngurusin narkoba loh, tahu masalah kopi juga nih, luar biasa. Iya. Oh, mantu saya orang Banyuatis. Oh gitu, siap. Saya langsung wawancara dengan Pak Kadis Pertanian Buleleng. Oh gitu ya, Nan? Iya, beliau kan orang Banyuatis. Awas panas, Nan, pegang ini, Nan. Oh, sorry. Komandan Gede Sugianto ini luar Beliau biasa. besan saya, Pak Kadis Pertanian. Jadi beliau banyak cerita tentang Nggih. pertanian. Jadi saya dukung itu apa yang dilakukan oleh Pak Kadis Pertanian Buleleng. Bagaimana dari Pak Bupatinya mengharapkan produk lokal itu menjadi sesuatu yang harus kita prioritas. Nggih. Misalnya buah lokal itu kalau kita odalan di puro itu harus pakai buah lokal. Betul. Produk. Harum ya, Nan ya, harum ya. Waduh, dari baunya itu udah nggak sabar rasanya pingin ini. Aduh, memang Banyuatis nih Ada cluenya, Nan. dulunya ya. Ngopleng. Ngopi keliling. Ngopi keliling. Siap, Nan? Oke. Oke. Saya ngopi dengan Jenderal Gede Sugianyar di sini. Terima kasih banyak waktunya dan kita bilang cluenya dulu, Nan. Ngopleng, ngopi keliling. Tos, mari kita minum. Aduh, Enak, Nan. luar biasa. Tapi airnya masih panas ya. Biasanya kalau ngopi nggak panas kan nggak ini, tapi masih enak ya. Mobilnya canggih, Dan. Tapi mohon maaf bagi penonton yang lagi puasa, jadi Nggih. ya, Benar banget. nggih. Jadi kita lakukan adegan ini karena kita nggak puasa. Siap. Bagi yang berpuasa, Silakan semoga- skip dulu. Ya, semoga puasanya terus. Terus nggih. Iya. Aduh, ini Satu hari berapa kali komandan ngopi? bisa saya sampai 3 kali loh. Cuman kadang-kadang perut kadang-kadang kalau sudah agak lambung mungkin ya, saya ke teh gitu. Tapi pagi itu pasti ngopi. Saya kalau ngopi itu bikin sendiri kadang-kadang, tapi sering juga dibikinkan sama istri juga. Tapi kadang-kadang kalau istri pas lagi nggak di rumah, saya yang bikin sendiri gitu. Nan, kemarin lain lagi nih ceritanya, Nan. Kemarin saya lihat di TV sama di sosmed tuh kan ada penangkapan 2 pemakai tuh, Nan. Kok komandan lembut gitu ngomongnya, nggak marahin mereka ya? Hah? Itu dari segi psikologis tuh mereka merasa seperti dipermalukan secara halus, terus diayomi gitu. Ya, karena Saya malah gini ngomongnya, ini komandan kok nggak marah-marah ya? Gimana, pada Pak? dasarnya mereka Pendekatannya itu, beda. ya semua itu kan mereka lakukan juga karena dalam kondisi katakanlah terpaksa. Tapi di satu sisi adalah konsep pemidanaan kita adalah bagaimana supaya mereka setelah mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali untuk tidak melakukan kembali gitu. Nggih. Makanya kita rangkul. Maka saya punya tempat ruang tahanan ketika saya bertugas. Ini kan saya baru di Bali di BNP NTB. Rutan saya tempat tahanan di BNN itu betul-betul saya buat dengan standar HAM, bersih, pelayanan kesehatan ada, diperlakukan secara manusiawi, termasuk juga kita memberikan kegiatan keagamaan. Mereka supaya jangan
mengulang lagi supaya kembali ke jalan yang benar, rangkul mereka gitu. Tapi untuk efek jerah kan? Oh, efek jerah kan dia sudah mempertanggungjawabkan dengan di penjara. Beli Jun kalau di penjara 1 hari aja di sel tahanan gimana Wih. rasanya? Mau nyobain di sel tahanan? Enggak. 1 jam aja kita udah Stres. Bayangkan mereka tahunan. Itu sudah pertanggungjawaban mereka gitu loh. Artinya kalau pingin hidupmu biasa-biasa saja dan normal, jangan menyentuh narkoba ya Nan ya. Iyalah, bukan apa dari sisi hukum aja, tapi di sisi aspek tubuh juga. Iya. Tidak baik untuk kesehatan, dan yang jelas itu akan menimbulkan kematian Iya. kalau sudah kecanduan. Oke. Komandan dipegang boleh, ditaruh boleh. Oke, Nan. siap. Langsung ada 2 nih, Itu teman. satu box di belakang itu buat komandan. Oh mantap. Jadi saya biasanya kalau ada cerita menarik tentang ngopi Banyuatis Siap, ini. siap, gimana? Boleh saya sampaikan ini Boleh ya? dong. Boleh ya. Jadi saya ini kan kopi Banyuatis itu udah lama ya. Ketika Beli Jun jadi ambasador pun saya sebenarnya sudah minum, tapi ditambah lagi, wah ini mantap ini. Ada produk baru lagi? Ya, ketika saya berdinas di Lombok, Oke. saya minum lah itu. Ternyata saya punya ajudan karena kebetulan tinggalnya bareng-bareng di rumah dinas. Oke. Dia juga mencoba. Ternyata dia Tagihan. suka ketagihan semuanya. Dan saya nggak nyangka itu suatu saat saya ajak bepergian ke mana itu, keliling, waktu itu ada dinas di daerah Senaru di kaki Gunung Rinjani. Kita masuk restoran yang mewah lah, agak bagus lah, karena di daerah dingin kan di sana, di Senaru itu. Kita masuk restoran, makan minum, dia pesennya kok lain sendiri, pesennya air putih panas. Loh, kamu ngapain pesen air putih panas? Malu-maluin aja. Iya, padahal udah ada minuman. Udah ada minuman. Ternyata dia bawa kopi Banyuatis yang sasetan itu, yang praktis, yang disukai oleh anak muda sekarang, dengan gulanya lengkap. Bekal sendiri dia. Bekal sendiri, bawa banyak. Saya ketawa. Ya ampun, saya nggak kepikir Sampai segitunya ya? Ya, akhirnya saya bilang, bikinnya saja tuh juga. Namanya Rapi tuh, ajudan saya. Jadi saya bilang, udah, saya juga bikin. Jadi ya seperti itu, dia Sampai maniaknya. segitu ya? Karena memang dia bilang kalau nggak minum kopi Banyuatis rasanya belum ngopi, Ya, beda. rasanya belum ngopi. Rasanya belum ngopi. Oke, Nan, kembali ke cerita masalah narkoba. Siap. Oke. Apa yang BNN Bali khususnya lakukan untuk memberantas narkoba dan memberi pengetahuan anak-anak muda Bali khususnya Nan, agar menjauhi narkoba? Sejauh ini apa yang dilakukan Nan? Jadi memang konsep pendekatan kita sekarang ini, kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BNN RI, Pak Pedros. Kita harus merangkul seluruh pemangku kepentingan stakeholder ya, untuk bersama-sama bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang harus ditangani bersama-sama. Tidak bisa BNN sendirian. Ya, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, dari data yang ada, penyalahgunaan narkoba itu kan sebagian melibatkan anak muda dari usia 15 sampai 25 tahun tuh. Dari data yang ada tuh 75%. Nah, dari data yang ada itulah kemudian kita coba untuk melakukan pendekatan ke mereka langsung menuju sasaran. Dengan apa? Nah, mereka ini kan generasi milenial, generasi Z ya, di bawah milenial itu, yang mereka ini adalah salah satu yang pengguna sosial media yang aktif, dan juga mereka adalah sesuatu yang harus pendekatan dengan menggunakan visual. Mereka kalau sesuatu kan harus dengan visualnya dulu, setelah itu baru dia tertarik. Benar sekali. Sekarang kita coba itu kembangkan selain kegiatan melalui edukasi secara langsung tatap muka, tapi karena era pandemi ya kita kurangi ya, bahkan kemarin sempat berhenti. Lewat media sosial lah kita lakukan dengan konsep sekarang ini. Kita tahu bahwa kekuatan media sosial saat ini luar biasa. Kita dulu, saya cerita zaman dulu tentang media ya. Kita dulu adalah Kabid Humas, bagaimana kita belum mengenal YouTube, belum ada, masih jadul lah. Masih manual kita. Masih manual. Sekarang kita mengikuti mereka. Walaupun saya baby boomer loh. Tapi jiwanya jiwa milenial. Sehingga saya
tidak asing lagi. Kalau ketika saya dinas pertama kali di Bali, terus dibajak oleh Jun Bintang, ya istilahnya ibaratnya tutup ketemu botol ketemu tutupnya. ngeklik. Ngeklik. Saya bilang, wah, saya belum nginjek kantor, saya datang di Bali ini baru dilantik tuh langsung dibajak sama Jun Bintang di tempatnya Om Yos ini di kebon. Di kebon Pintik itu luar biasa. Jadi saya pastikan saya langsung launching lagu War on Drug yang mana ini adalah tagline dari Bapak Petrus Golos. Luar biasa. Kemarin juga teman-teman, wah, ini keren nih. Antusiasnya luar biasa untuk mempromosikan. Tapi bantuin dong kita nanti, kita ada event-event itu kita promosikan. Tinggal di kota. Oke, saya kaget juga kemarin nih, baru mendarat komandan saya udah ditelepon nih melalui Om Yos nih. Jenderal Sugianyar mendarat di Bali, siap! Saya padahal baru habis riding dari Singaraja. Luar biasa. Ini dream dan satu lagi lucunya, Jun Bintang ini nggak tahu kalau saya jadi kepala BNNP Bali. Tahu, saya kira holiday. Holiday ya. Saya pikir holiday. Ya, ternyata begitu disampaikan saya kepala BNNP Bali, gimana itu Jun Bintang? Luar biasa lah. Ya saya bahagia lah. Jadi pilihan yang tepat lah kalau Komandan Sugianyar menjadi memang cocoknya di pimpinan lah. Siap. Jadi selama ini saya 2 tahun kemarin mengabdi menjadi kepala BNN di NTB. Di sana juga banyak semeton Bali loh, dan mereka banyak juga yang jadi korban juga narkotika di daerah Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, dan banyak juga penggembarnya Jun Bintang di sana, semeton Bali. Suatu saat semoga bisa mampir ke sana. Nah, itu. Saya lihat tuh perpisahannya sedih semua tuh ditinggal sama komandan. Karena memang saya menyatu dengan mereka, dan mereka betul-betul saya rangkul semeton yang ada atau masyarakat yang ada di NTB itu untuk menjauhi narkoba gitu. Nah, terakhir untuk anak-anak muda Bali, khususnya kaum milenial, apa yang ingin komandan sampaikan agar mereka menjauhi narkoba? Sebenarnya kan kita di era sekarang ini ya, apalagi kita tahu bahwa COVID ini belum selesai ya. Tapi jangan lengah bahwa narkoba itu tidak kelihatan. Ada ibaratnya fenomena puncak gunung es. Jadi yang kelihatan sedikit tapi di bawahnya banyak. Nah, saya berpesan kepada generasi muda bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang tidak harus dicoba. Terus ada istilah, lu nggak keren kalau nggak pakai narkoba itu. Udahlah, jangan didengar. Bohong besar. Karena kalau kita nyoba narkoba kemudian 1 kali 2 kali enak, kalau sudah namanya edik ketergantungan, itu sarafnya yang sudah rusak, ketergantungan, itu akan merugikan kita sendiri, merugikan keluarga. Barang-barang semua dijual, kita bisa menghalalkan segala cara untuk membeli narkoba, dan terakhir adalah kematian. Itu paling berat. Yang terakhir ada kematian. Sia-sia hidupmu. Ya, namanya sia-sia. Jadi ada sebenarnya beberapa pilihan kalau orang memakai narkoba. Pertama adalah kematian, kedua adalah rehabilitasi, dan yang selanjutnya ya mau tidak mau harus menjauhi narkoba itu. Jadi jangan sampai mencoba itu aja pesan saya kepada generasi muda, karena memang sekarang di masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat, awalnya itu mereka akan dikasih gratis. Nah, ini coba nih, enak nih, free dulu. Setelah ketagihan mulailah uangnya habis untuk beli narkoba, bahkan sampai tabung oksigen, tabung apa namanya? Tabung kompor ibunya dijual kalau lagi ketagihan. Bisa TV dijualan ya. Ada kejadian menarik di Jun. Di garasi mobil, bapaknya kaget, ban mobilnya hilang itu di garasi itu. Sampai gitu loh. Ban mobilnya dicopot, dijual oleh anaknya untuk beli narkoba nih kan. Kan sekan nih dan ngai-ngai dia. Bahaya. Itu karena dia kalau orang sudah ketergantungan, melakukan segala hal, tidak akan peduli dia mana yang benar mana yang salah. Akan dia lakukan untuk memenuhi ketergantungan itu. Nah, itu yang bahayanya itu narkoba. Tapi ya tentunya sekarang dengan kondisi yang sekarang kita zaman sudah semakin maju dengan digital dan sebagainya, ya tentunya kita
semua harus berhati-hati juga ya, karena penjualan narkotika itu juga bisa dilakukan memanfaatkan media digital, ya, di black market dan sebagainya. Hati-hati juga gitu. Kita kalau polisi dan BNN selangkah lebih maju nih, bandar-bandar Duluan tambah. ya Gitu ya Nan ya? itu berat kita sebenarnya mengikuti mereka itu. Mengungkapkan kasus narkotika itu kan sesuatu yang tidak gampang. Benar. Karena dia sudah memanfaatkan teknologi sekarang. Ya. Jadi kita harus dituntut betul, harus smart menghadapi mereka. Tapi yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana kita juga harus menyelamatkan anak bangsa ini. Betul. Karena kita prediksi yang diprediksikan oleh para ahli, puncak bonus demografi itu pada tahun 2035 sampai 45, di mana usia produktif, usia muda itu jumlahnya 2 kali lipat dari usia yang tidak bekerja. Bisa usianya adalah 15 sampai 64 tahun, itu usia produktif. Ya. Nah, jumlahnya itu 2 kali lipat dibandingkan yang tidak bekerja. Nah, negara-negara maju yang sudah menikmati bonus demografi ini adalah negara Jepang, Ya. negara Skandinavia di Eropa. Mereka sudah bisa memanfaatkan dengan menjadi negara besar, karena kan produktif, otomatis kan produksi meningkat, konsumsi meningkatkan perekonomian. Kalau itu berjalan mulus, Indonesia diprediksikan pada tahun 2035-40 itu menjadi 5 besar kekuatan ekonomi di dunia. Kalau generasi mudanya yang produktif, yang tidak narkoba. Tapi kalau generasi mudanya yang dari hasil prevalensi penyalahgunaan narkoba sekitar 3-5 juta di Indonesia pengguna narkoba, bisa bayangkan itu. Mereka bukan produktif. Benar banget. Nah, ini yang tantangan kita sekarang untuk generasi muda. Tugas seorang Brigjen IGD Sugiansyah ini berat ya. Berat sekali Dan tim ya. Ya, karena ini memang tidak bisa sendirian, harus didukung semua pihak. Kita dari sisi kemampuan personil, dukungan anggaran tidak banyak di Jun. Jadi memang Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa kita ini darurat narkoba. Kemudian beliau mengeluarkan Impres, namanya Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, di mana di dalam Impres itu diamanatkan setiap kementerian, lembaga tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah harus membuat rencana aksi nasional P4GN. Nah, singkatannya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Jadi diharapkan seluruh kementerian, lembaga melakukan upaya-upaya yang sifatnya mendukung tugas-tugas BNN itu, baik dari sisi pencegahan, melakukan edukasi, melakukan tes urin dalam rangka deteksi dini. Jadi Lijun, kalau orang dites urin, misalnya di suatu pemerintahan adakan tes urin, bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tidak. Itu adalah dalam rangka deteksi dini, dan hasil tes urin itu tidak boleh dipublikasikan. Misalnya kadang-kadang kan DPR ada tes urin, terus hasilnya positif, nggak boleh. Itu menyangkut rekam medik. Dan hasilnya itu nanti digunakan sepenuhnya kepada pimpinan yang melakukan tes urin dalam rangka deteksi dini itu, dan digunakan sesuai dengan regulasi intern masing-masing. Jadi memang diarahkan nanti kalau dia ternyata positif itu untuk direhabilitasi. Gitu. Artinya kerahasiaan dijaga. Jadi kalau ada yang tes urin untuk dalam rangka deteksi dini secara sukarela, itu tidak boleh dipublikasikan. Siap. Gitu. Banyak yang rahasia selama ini yang mungkin. Saya juga agak kaget. Banyak yang tidak kelihatan seram gitu ya. Ternyata rehabilitasi itu gratis dan melapor juga gratis. Biarpun kamu sebagai pemakai ingin berhenti, laporkan saja di BNN terdekat. Itu akan dilayani dengan baik dan tidak ditangkap. Daripada ditangkap duluan oleh polisi ataupun BNN, lebih baik datang aja, melapor. Terus terang, konsultasi. Saya ingin pulih, saya ingin sembuh. Mohon dibantu, Pak. Dengan keren, senang hati. Keren. Itu yang kerenannya. Baik. Aduh. Komandan, terima kasih banyak. Siap. Hampir sejam sudah saya ngopling bersama Komandan Sugiansyah, Brigjen Pol Gede Sugiansyah Dwi Putra. Keren banget namanya. Nan, kita ambil lagi kopinya. Kita closing, Nan. Sorry sambil jalan nih, Nan. Teman-teman, terima kasih banyak. Akhirnya saya bertemu lagi dengan sahabat saya, Komandan Brigjen
Polisi Gede Sugianyar Dwi Putra. Nggih. Semoga kita selalu bisa diberikan wejangan oleh beliau. Nggih. BNN Bali tambah kompak, kita Nggih. tambah membantu karena kita harus bekerja sama dengan baik. Siap. Agar generasi muda Bali bisa terus berkembang Nanda, Siap. melakukan hal-hal positif. Nggih. Hobi-hobi yang bermanfaat. Siap. Anda tidak keren kalau pakai narkoba. Jadi dibalik ya, bukan keren tapi tidak Keren. Oh, Ya. luar Oke, biasa. Nan, makasih banyak. Luar Terima biasa. kasih waktunya. Siap. Terima kasih atas kesempatannya Siap. untuk interview eksklusif bersama saya. Oke. Ngopleng, Ngopi ngopi keliling.